Hai, kembali lagi di channel Ali Hafiz ya. Sekarang kita akan sharing-sharing tentang kebebasan berekspresi dalam dunia digital. Ya, sekarang kita berada di dunia digital dan kita berekspresi pun secara digital. Media kita berekspresi itu media digital. Oke, langsung saja ya. Di sini pembahasan kita ya. Yang pertama apa itu kebebasan berekspresi, hak kebebasan berekspresi, pilihan dalam berekspresi, dan bahaya kebebasan tanpa batas. Oke, sebelumnya ya yang belum like di like dulu, yang belum subscribe di subscribe terlebih dahulu. Oke, apa sih kebebasan berekspresi? Kebebasan berekspresi itu hak setiap orang untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun. Ya, kebebasan berekspresi itu terdiri dari dua kata, yaitu bebas dan ekspresi. Bebas itu adalah ketiadaan batas, kemudian ekspresi itu adalah kata-kata dan bentuk-bentuk nonverbal komunikasi lainnya, seperti gambar, simbol, dan gestur. Jadi sudah tahu ya apa itu kebebasan berekspresi. Kemudian di sini ya, kebebasan berekspresi itu dilindungi oleh undang-undang ya. Di sini ada pasal 19 ayat 2 Kovenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik. Lalu dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 45, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Lalu ada Undang-Undang 28F, Undang-Undang 45, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Jadi kita dalam berekspresi itu dilindungi oleh undang-undang, dan kita dalam kebebasan berekspresi di sini itu mendapatkan kebebasan dalam undang-undang, sehingga kita dalam berekspresi itu bisa lebih tenang dan nyaman. Nah, di sini ya kita karena bebas dalam berekspresi ya, sebelumnya di sini adalah pilihan-pilihan dalam berekspresi ya. Kita bisa berekspresi dalam bentuk tulisan seperti status ya, kita buat di media sosial kita, Facebook, WhatsApp, Instagram ya, dan lain sebagainya. Kemudian buku, puisi, jurnal, dan lainnya kalau yang hobi nulis puisi atau yang buat hasil penelitian itu di jurnal dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa dalam bentuk ucapan ya, di sini ceramah, seminar, dan lain sebagainya. Kemudian dalam bentuk video atau film ya, film pendek, rekaman, dokumenter, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada gambar, meme, foto, poster, kartun, dan lain sebagainya ya. Ini adalah pilihan-pilihan atau bentuk-bentuk dalam ekspresi kita. Dalam satu hari kita bisa berekspresi berapa kali ya, kita buat status berapa kali, kita berbicara berapa kali, kita bahkan buat film, atau kita buat meme. Nah, itu adalah ekspresi kita dan itu dilindungi oleh undang-undang. Nah, di sini dalam berekspresi kita diberikan pilihan, kiri atau kanan, baik atau buruk, ya, positif atau negatif. Kita bisa berekspresi yang positif, bisa. Kita bisa berekspresi yang negatif, bisa. Kita bisa membuat meme, kita bisa membuat gambar yang menghargai orang lain atau memuji orang lain, bisa. Kita juga bisa membuat meme, postingan yang menghina orang lain, itu juga bisa. Ya, kita bisa memberikan meme yang positif, artinya kita tidak merugikan orang lain. Kita membuat meme yang negatif, artinya kita merugikan orang lain. Itu pilihan kita. Ya, kita bebas memilih. Kita bisa membuat ekspresi yang negatif atau positif. Tapi ingat, kita tidak bisa terbebas dari konsekuensinya atau akibatnya. Ketika kita membuat meme ekspresi yang positif, kita bisa mendapat tanggapan yang positif. Ya, kita membuat meme yang negatif, kita bisa mendapat balasan yang negatif. Kita bebas berekspresi, namun kita tidak bebas dari konsekuensinya. Nah, di sini ya kita juga bebas memilih. Jadi sebelum membuat ekspresi, kemudian kita postingan, meme segala macam, yang perlu kita lakukan adalah think before posting. Apakah ini baik atau buruk? Apakah ini positif atau negatif? Ya. Kemudian kita saring sebelum sharing. Ya, apakah ini berita hoax atau bukan? Gitu. Kemudian asas norma, apakah ini melanggar norma agama, norma hukum, norma masyarakat, norma sosial, dan lain sebagainya. Ya, kemudian asas manfaat. Apakah postingan saya, apakah ekspresi saya ini bermanfaat atau tidak?
Kalau nggak bermanfaat ya udah tinggalkan. Kalau bermanfaat oke, lanjutkan. Oke, itu yang perlu kita perhatikan dalam kita berekspresi sebelum kita take action, sebelum kita istilahnya memposting. Nah, di sini bahaya ya, bahaya dalam melakukan ketika kita melakukan ekspresi secara negatif. Bisa merugikan nama baik ya, orang yang menjadi korban atau orang yang melakukan postingan itu sendiri. Kemudian kerugian materi ya. Kemudian ada kerugian jiwa. Maksudnya gimana? Ketika kita posting yang berita hoax ya, kita bisa kena sanksi UU ITE pasal 27 atau 310 KUHP, atau bahkan kita bisa kena denda sampai 1 miliar ya, atau kita bisa kena sanksi sosial. Itu adalah akibat ketika kita melakukan postingan yang negatif ya, akibat kebebasan berekspresi tersebut tanpa kita berpikir dua kali atau kita tidak melakukan think for posting. Nah, di sini ya bahayanya ketika kita melakukan ekspresi secara tanpa batas ya. Di sini sudah ada ya yang menjadi korban, orang yang melakukan kebebasan berekspresi tanpa batas. Ya, di sini ada, ini tercatat dari 2008 sampai 2019 ya, ada 210 kasus penghinaan atau pencemaran nama baik. Ketika kita membuat meme, ketika kita membuat gambar, ketika kita membuat postingan yang menghina orang lain, itu bisa dipidanakan. Ya, kemudian ada ujaran kebencian atau sara. Lalu ada ancaman. Berhati-hati ya ketika kita buat postingan, ketika kita buat status, kita buat meme, buat film dan lain sebagainya, buat tulisan. Hati-hati, jangan sampai kita terkena undang-undang UU ITE, kita jadi korban, kita jadi pelaku ya ini. Nah, jadi bagaimana sih tipsnya agar kita sekalipun diberikan kebebasan berekspresi, namun kita bisa hidup nyaman dan tenang di dunia ini? Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan ya. Ketika kita ingin diperlakukan secara baik, artinya kita harus memperlakukan orang lain secara baik. Betul tidak? Ya, berkata yang baik atau diam ya. Ketika kita ingin melakukan kita cek dulu apakah kata-kata kita ini baik atau buruk. Kita keep silent kalau buruk. Kita ucapan ketika itu baik, silent is golden. Nah, itu ketika diam itu lebih baik. Kemudian jangan membuka aib orang lain ya. Sebagaimana kita tidak ingin dibuka aibnya, maka kita tidak perlu membuka aib orang lain. Jangan menyelidiki atau jangan mengawasi orang lain. Kita pun tidak suka ya ketika kita diawasi, ketika kita dikorek-korek informasinya. Begitu juga, berarti kita jangan melakukan hal tersebut. Jangan mengambil hak orang lain, kemudian bersyukur dengan apa yang ada. Ya, mungkin itu saja ya dari saya ya. Di sini ini WhatsApp saya, kemudian ini Instagram saya, di follow ya, nanti saya follow back, tenang aja. Oke, sampai sini sekian ya. Apabila ada pertanyaan silakan tanyakan di sini ya, di Instagram saya atau di WhatsApp saya. Oke, sampai sini sekian, bye bye.